Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Yahya. Saya mahasiswa Unisa, Prodi Psikologi semester 6. Saya di sini akan berargumen mengenai sains, agama, dan Tuhan. Pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Oleh karena itu, manusia memberikan sesaji kepada para dewa agar mereka bermurah hati memberikan panen yang berlimpah, atau agar para dewa tidak marah terhadap manusia melalui adanya penyakit atau bencana. Meskipun demikian, ternyata penyakit demi penyakit selalu bermunculan. Gagal panen juga sering terjadi, atau bencana alam tetap sering terjadi. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Para pengikutnya semakin berkembang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Di Eropa selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuatan absolut di bawah gereja. Hal ini mengakibatkan sejarah Kristen Eropa memang pernah mengalami Dark Ages, sebuah masa kegelapan dari abad ke-3 sampai abad ke-14. Akan tetapi hal itu tidak terjadi di dunia Islam. Pada abad pertengahan itu, para ilmuwan Muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Pada zaman itu, ilmuwan Muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia. Sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan bahwa sains atau ilmu pengetahuan bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi negara dan agama. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangan memang berasal dari lingkaran elit agama. Ulama ilmuwan atau pendeta ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Gregory Mendel, Kopernikus, Roger Bacon, dan lain-lain. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti kuat tentang betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam. Ketika sains semakin maju, lambat laun manusia mulai menyadari bahwa sains tidak hanya bisa menjelaskan sebagian fenomena alam, melainkan seharusnya bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Percayaan terhadap sains bahkan mencapai titik di mana kita percaya bahwa sedemikian sempurnanya hukum alam, maka tidak ada satupun peristiwa yang bisa terjadi dengan melanggar hukum-hukum alam. Penjelasan mistis atau mukjizat semakin tak mendapatkan tempat. Pada masa kini, sains sedemikian kuat sehingga agama butuh mendapatkan dukungan sains agar bisa diterima masyarakat. Secara tidak sadar, para agamawan mulai melucuti sifat maha kuasa Tuhan. Tuhan tak lagi bersifat semena-mena, melakukan tindakan yang melanggar hukum alam dan di luar nalar. Kalaupun terpaksa, Tuhan juga harus mengikuti hukum alam, seakan sains menjelma menjadi lebih kuat daripada Tuhan. Ilmu mekanika kuantum menunjukkan bahwa materi ruang, waktu, dan hukum alam seperti yang kita alami ini bisa muncul spontan tanpa campur tangan siapapun dari kekosongan mutlak.
Big Bang yang menciptakan semesta dan hukum alamnya muncul begitu saja dari ketiadaan. Ilmu biologi menjelaskan bahwa semua kompleksitas makhluk hidup di bumi ini tercipta melalui proses evolusi yang panjang. Evolusi biologi ini mendapatkan dukungan dari berbagai fakta arkeologi, analisis DNA, dan bahkan simulasi seleksi alam yang dapat dilakukan manusia melalui evolusi alam. Semuanya bisa dijelaskan oleh sains saja, tanpa agama. Stephen Hawking bahkan menyatakan, Tuhan tak diperlukan dalam penciptaan semesta. Akibatnya, gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mukjizat dalam berbagai peristiwa dunia, dan menjanjikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.